Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pengembangan inovasi di suatu lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah, kita harus memulainya dari awal, daripada pembenahan staf. Biasanya disatukan dengan pembagian tugas di awal tahun ajaran atau di awal semester. Ya, sebagai satu Cipanas, hal ini sangat penting agar setiap personil yang ada di sekolah tahu tugas dan tanggung jawabnya. Kita tidak bisa mengakselerasi program-program inovasi apabila memiliki jiwa yang inovatif. Kami memulainya dengan memberikan tugas para tenaga pendidikan ini agar bisa memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas. Dan ini perlu sentuhan agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu layanan pendidikan berkualitas. Kita perlu bantu para tenaga pendidik dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai, baik itu sarana berupa gedung, sebagai tempat siswa belajar, peralatan pendukung, atau bahan-bahan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti diketahui, kalau di SMK itu seorang guru mengajar bukan hanya pembelajaran teori, tapi juga pembelajaran praktek. Nah, sarana pendukung untuk kegiatan pembelajaran praktek ini sangat menentukan berkualitas tidaknya layanan yang diberikan oleh seorang tenaga pendidik pada peserta didiknya. Nah, selain sarana prasarana yang memadai, seorang tenaga pendidik harus memiliki kompetensi yang baik. Oleh karena itu kami mendorong untuk peningkatan potensi. Kalau guru-guru yang baru ini, kita ada program pendampingan untuk guru pemula oleh para seniornya. Kemudian ada program upskilling, jadi bagaimana peningkatan skill guru atau kompetensi guru. Nah, ini mulai dilakukan dengan pembinaan dari kepala sekolah, pembinaan dari pengawas pembina, baik yang rutin maupun dengan program khusus, misalnya in-house training. Di awal semester kemarin kita melaksanakan kegiatan in-house training dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kita alokasikan waktu yang cukup agar semua tenaga pendidik yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini memahami apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana konsepnya, bagaimana kaidahnya, dan bagaimana mengimplementasikannya. Ini tidak cukup hanya dilakukan dengan in-house training, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk studi banding sekolah-sekolah yang telah lebih dulu melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum. Hal lain juga untuk upskilling ini, kami mendorong semua tenaga pendidik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh stakeholder kita, baik itu dari swasta maupun dari lembaga-lembaga pendidikan yang memang selama ini melaksanakan kegiatan diklat guru, misalnya PMPP, bidang pertanian, untuk bidang teknik dan lain sebagainya. Alhamdulillah selama tahun ajaran ini beberapa orang guru yang diundang dan untuk mengikuti kegiatan diklat semacam itu. Atau misalnya dalam forum guru melalui MGMP, magang dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, kita programkan, kita dorong agar guru itu memiliki potensi yang memadai untuk membimbing siswa, terutama untuk mata diklat kejuruannya. Kebetulan di SMK Negeri 1 Cipanas ini program studinya bidangnya ini beraneka ragam, ada untuk bisnis manajemen seperti OTKP, bisnis daring, ada perhotelannya di sini, ada pertaniannya, dan ada teknik otomotifnya. Kami bekerja sama dengan institusi pasangan yang relevan untuk program upskilling dari tenaga pendidik itu. Kami juga memberikan dorongan dan komitmen untuk memberikan fasilitas bagi guru-guru yang mau melakukan kegiatan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Selain itu, kami juga dorong bukan hanya tenaga pendidiknya, tetapi para peserta didiknya juga agar memiliki kualifikasi lulusan yang betul-betul baik, yang profesional, yang mampu bersaing dengan
alumni SMK lain di sekitar kami maupun di luar kami, karena begitu lulus anak ini akan bersaing bukan hanya dengan sesama temannya yang ada di Cianjur di Jawa Barat, mungkin di luar Jawa Barat, bahkan sampai ke luar negeri. Kami harapkan anak memiliki sikap mental dan juga kompetensi yang sanggup bersaing secara global. Oleh karena itu, ya selain tadi kami lengkapi sarana prasarana untuk pembelajarannya, kami upgrade gurunya, dan siswanya juga kami beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan belajar di luar sekolah, misalnya melalui magang di dunia usaha dan di dunia industri, praktek kerja lapangan dan PKL, kegiatan kunjungan industri. Nah, mudah-mudahan ini ya upaya-upaya yang kami laksanakan ini merupakan perbaikan ya dari sebelumnya sudah ada, ya ini bisa meningkatkan ya, kualitas lulusan yang ada di SMK Negeri 1 Cipanas. Kegiatan di sekolah itu bisa kita bedakan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah kegiatan-kegiatan untuk mendukung ya kegiatan intrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu pun di SMK Negeri 1 Cipanas kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan kegiatan pengembangan diri. Kita tidak pernah tahu ya ke depan anak ini berhasil apakah dari pendidikan akademisnya atau pendidikan lain yang menjadi pendukung pendidikan akademisnya. Bisa saja yang sekarang anak di sekolah di jurusan otomotif misalnya, dia sukses justru sebagai pekerja seni gitu lah ya. Makanya mudah-mudahan ini kegiatan ekstrakurikuler ini bisa lebih mengembangkan lagi potensi yang ada pada diri siswa. Di SMK Negeri 1 Cipanas ini kita fasilitasi dengan program ekstrakurikuler ya, mulai dari yang wajib ya kepramukaan, kemudian ekstrakurikuler yang berbasis agama, kalau agama Islam itu melalui rohis, melalui kegiatan-kegiatan seni Islami begitu ya, atau PMR. Lalu yang banyak pesertanya itu biasanya ekskul bidang keolahragaan. Di sini banyak sekali ya, mulai daripada ekskul futsal, bola voli, kemudian silat, karate dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini ya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ini kita juga jangan sampai stuck di program yang ada di lingkungan sekolah saja. Kita ikutkan ya untuk berpotensi dengan sekolah lain dalam berbagai bidang lomba. Apakah itu lomba yang dilaksanakan secara resmi oleh Dinas Pendidikan atau oleh penyelenggara lain. Dan alhamdulillah ya di SMK Negeri 1 Cipanas sudah banyak prestasi yang diraih, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi gitu ya, dan bahkan ada sebelumnya itu sampai ke jenjang tingkat nasional. Ini merupakan sesuatu hal yang membanggakan buat kami ya, karena ini kebanggaan ini bisa dimiliki oleh pribadi siswanya itu sendiri, kemudian mungkin juga keluarganya, dan terutama adalah lembaga SMK Negeri 1 Cipanas. Selain itu juga ya, ini dalam tahap persiapan kami juga akan meluncurkan program inovatif di bidang kewirausahaan. Ini sedang dibenahi kelembagaannya ya, keorganisasiannya, kemudian juga kami sedang membentuk timnya ya. Kami berharap nanti di SMK Negeri 1 Cipanas pembelajaran, semua kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran kejuruan itu bisa berbasis produksi, sehingga anak akan betul-betul belajar secara real ya, bukan hanya bagaimana praktek kejuruan, tapi bagaimana ya produk yang dihasilkan dari kegiatan praktek kejuruan itu, mulai dari perencanaannya, memproduksinya, sampai juga ke pemasarannya, sehingga kami bisa menyiapkan wahana pembelajaran yang lengkap. Anak bisa diajari ya bagaimana menjadi wirausahawan. Ini kami harapkan bukan hanya bisa memupuk ya keterampilannya, tapi juga jiwa kewirausahawannya itu bisa berkembang. Mudah-mudahan saja nanti akan lahir ya entrepreneur muda ya, seperti yang sekarang memang diamanatkan SMK itu, terutama ya diarahkan bagaimana bisa menyetak para wirausahawan
usahawan muda ini yang handal, ya, bukan hanya mencetak siap untuk bekerja, ya, tetapi siap untuk membuka lapangan kerja. Insya Allah nanti di dalam kesempatan yang lain akan kami sampaikan, akan kami paparkan bagaimana program-program inovatif kami untuk bidang unit produksi ini, yang melalui nanti teaching factory. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.